Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai metode Lagrange multiplier pada industri kue. Perkenalkan, nama saya Baira Gita Distiatatila dengan NPM 220320101198. Perkenalkan, nama saya Sarina Kusma Parakita dan NPM 220320101017. Metode Lagrange multiplier. Pengertian dari metode Lagrange multiplier adalah cara menentukan titik maksimum dan minimum suatu fungsi yang diiringi dengan persyaratan atau kendala yang harus dipenuhi. Metode ini banyak digunakan dalam berbagai masalah terapan di dunia nyata, terutama dalam bidang ekonomi. Sebagai contoh, seorang pengusaha ingin memaksimumkan keuntungan, tapi dibatasi oleh banyaknya bahan mentah yang tersedia, banyaknya tenaga kerja, dan sebagainya. Di dalam metode Lagrange multiplier terdapat fungsi Lagrange. Nah, rumus dari fungsi Lagrange itu ada fungsi tujuan ditambah sigma M, J sama dengan 1 dikali pengali Lagrange dan dikali dengan fungsi kendala. Multivariabel dengan kendala persamaan. Syarat perlu bagi sebuah fungsi fx dengan kendala gx sama dengan 0 dengan j sama dengan 1,2 hingga m agar mempunyai minimum relatif pada titik x adalah turunan parsial pertama dari fungsi Lagrange-nya terhadap setiap argumennya mempunyai nilai 0. Syarat harus bagi sebuah fungsi fx agar mempunyai minimum atau maksimum relatif pada titik x adalah jika fungsi kuadrat Q yang didefinisikan sebagai berikut bisa dilihat dari rumus di bawah ini. Syarat perlu agar persamaan menjadi definit positif atau negatif untuk setiap variansi nilai dx, setiap akar dari polinomial yang didapat dari determinan persamaan di bawah ini harus positif atau negatif. Bisa dilihat dari rumus di bawah ini. Jika diberikan fungsi tujuan fx dengan kendala gx, maka fungsi Lagrange-nya adalah fungsi tujuan ditambah dengan sigma m j sama dengan 1 dikali dengan pengali Lagrange-nya dikali dengan fungsi kendala. Syarat perlu untuk penjelasan di atas bisa dilihat dari rumus ini. Nah, sedangkan jika diberikan fungsi tujuan f sama dengan f x1, x2, x3 hingga xn dengan kendala g x1, x2, x3 hingga xn sama dengan b, maka fungsi Lagrange-nya bisa dilihat dari ini. Nah, persamaan dari di atas ini menghasilkan rumus ini. Pada penyelesaian optimum perubahan fungsi f berbanding lurus dengan perubahan kendala b dengan faktor sebesar pengali Lagrange. Metode penelitian. Data yang digunakan itu data produksi kue pada tahun 2022 di Tropical Brownies and Cookies. Data dalam optimasi ini merupakan data sekunder. Data sekunder yaitu suatu data yang didapatkan dengan cara tidak langsung, melainkan harus diperoleh dengan pencarian secara mendalam melalui internet, literatur, statistik, buku, dan sejenisnya. Optimasi ini menggunakan angka atau bilangan dari awal pengumpulan data, analisis data, sampai dengan hasil optimasi yang diperoleh. Sehingga pendekatan penelitian dalam optimasi ini disebut dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode penelitian dalam penyelesaian optimasi ini ialah metode Lagrange multiplier. Kemudian selanjutnya yaitu di sini ada berupa studi kasus yang telah kita buat, yaitu di mana diketahui pada suatu industri kue yang bernama Tropical Brownies and Cookies memproduksi beberapa jenis kue pada tahun 2022, yaitu banana cookies sebanyak 250 kemasan, sandwich sebanyak 400 kemasan, nastar cookies sebanyak 500 kemasan,
coklat cookies sebanyak 450 kemasan, coklat brownie sebanyak 900 kemasan, biskuit brownie sebanyak 300 kemasan, dan blueberry brownie sebanyak 500 kemasan. Terdapat beberapa bahan baku dari setiap produk kue yang disajikan dalam bentuk tabel. Tabelnya berada pada sebelah kanan. Kemudian tentukan berapakah keuntungan maksimal yang diperoleh industri kue tersebut. Kemudian yaitu ada variabel langkah pertama yaitu ada variabel keputusan, yaitu di mana variabel yang berhubungan dengan keputusan yang digunakan dalam permasalahan optimasi. Kemudian, di mana variabel keputusan Keputusan itu yang berupa produk jenis kuenya itu ada banana cookies ini sebagai X1, kemudian ada snowy cake ini sebagai X2, sampai blueberry cookies ini sebagai X7. Kemudian yang kedua yaitu membentuk fungsi tujuan. Di mana fungsi tujuan dalam optimasi ini yaitu keuntungan produksi kue kering dalam kemasan 250 gram di Tropical Brownies and Cookies pada tahun 2022. Keuntungan tersebut disajikan dalam tabel berikut, di mana keuntungan itu diperoleh dari pengurangan rata-rata jualnya dikurangi dengan rata-rata biayanya. Kemudian di sini kita dapat menentukan fungsi tujuan di mana bisa dengan menggunakan rumus Fx sama dengan C1 dikali X1 ditambah C2 dikali X2 sampai dengan jumlah dari produknya. Kemudian di sini ada 10.700 sebagai X dikali X1, kemudian 6.400 X2 sampai dengan 6.207. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada membentuk fungsi kendala atau fungsi pembatas dalam optimasi ini, yaitu banyaknya setiap jenis produk kue dalam kemasan 250 gram dan jumlah produk kue kering tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut, di mana yang pada sebelah kiri ini menyatakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan kuenya, kemudian yang pada sebelah kanan ini menyatakan jumlah produksi kuenya. Kemudian kita bisa menentukan fungsi kendala atau fungsi pembatasnya dari tabel sebelumnya, dua tabel sebelumnya. Itu terdapat 17 kendala atau pembatas dalam produksi kue tersebut. Dapat dibentuk fungsi kendala atau pembatas pada persamaan sebagai berikut, di mana dia itu 32,2 itu sebagai banyaknya bahan baku produksi. Kemudian selanjutnya juga bisa dinyatakan juga dengan persediaan bahan baku produksinya yang 20.000, yang 200.850 ini sebagai jumlah dari bahan baku seluruhnya. Kemudian yaitu kita bisa mengubah kendala ketidaksamaan yang tadi itu menjadi persamaan fungsi kendala sebagai berikut. Di mana di sini ada 17 kendala dan Fx-nya itu menggunakan cara dengan menggunakan fungsi tujuan yang tadi. Ini kita tinggal ubah langsung jadi persamaan aja dari persamaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kita bisa menentukan fungsi penolong atau fungsi Lagrange-nya, yaitu untuk mencari fungsi penolong yang digunakan. Sehingga yaitu bisa menggunakan rumus sesuai yang ada pada slide, di mana Lx, lambda itu menyatakan fungsi Lagrange-nya, kemudian Fx itu menyatakan fungsi tujuan yang tadi telah kita cari dengan menggunakan keuntungan yang diperoleh setiap produknya, kemudian Gx itu yaitu fungsi kendalanya, kemudian lambda itu sebagai pengalih Lagrange-nya. Jadi kita tinggal memasukkan saja. Kemudian yang selanjutnya itu
Kita bisa mengubah fungsi Lagrange ini sesuai dengan syarat, di mana syaratnya yang sama dengan 0 itu merupakan turunan pertama dari fungsi Lagrange tersebut terhadap variabel keputusan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita bisa menghitung nilai keuntungan yang maksimal atau tertinggi dengan cara mensubstitusikan atau memasukkan nilai XI dan lambdanya ke dalam fungsi Lagrange yang dibentuk untuk mendapatkan keuntungan. Di mana di sana diperoleh keuntungan maksimal sebesar 11.634.076 rupiah. Hal itu apabila dengan cara manual dirasa terlalu lama, maka hal itu bisa digunakan dengan bantuan software atau aplikasi yang bernama Maple 13, di mana diperoleh hasil sebenarnya hasil yang sama dengan hasil yang dihitung dengan manual. Kemudian di situ ada X1-nya sebesar 250 atau jumlah maksimalnya dari produksi kuenya. Kemudian X2 itu didapat sebesar 400, kemudian X3 500, X4 ini bisa dibulatkan menjadi 292 kemasan. Kemudian X5, X6, X7 itu 0. Next. Jadi dari perhitungan yang kita dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan dapat diberikan kesimpulan bahwa model matematika program linier dalam optimasi ini yaitu fungsi tujuan berupa keuntungan produksi 7 jenis kue dan fungsi kendala berupa 10 bahan baku produk kue ke dalam 250 gram dan 7 jumlah produksi kue kering yang dihasilkan pada tahun 2022 di Tropical Brownie and Cookie. Kemudian, model matematika program linear ini dapat dianalisis menggunakan metode Lagrange multipliers sehingga menghasilkan keuntungan produksi kue di Tropical Brownie and Cookies yang sudah optimal. Keuntungan yang maksimal atau tertinggi itu diperoleh sebesar 11.634.076 rupiah dalam memproduksi 7 jenis kue yaitu banana cookies sebagai X1 sebanyak 250 kemasan, kemudian snowy cheese atau X2 yaitu sebanyak 400 kemasan, kemudian ada nastar cookies atau X3 sebanyak 500 kemasan, kemudian ada coklat cookies yaitu atau X4 sebanyak 292 kemasan, dan ada produksi lain seperti coklat brownie, biscoff brownie, dan blueberry brownie atau X7 itu tidak perlu diproduksi. Karena dengan memproduksi banana cookies, snowy cheese, nastar cookies, coklat cookies itu perusahaan sudah dapat mencapai keuntungan maksimal tanpa memproduksi produk yang lainnya, yaitu sebesar 11.634.076 rupiah. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.